Pemirsa, kita akan ngomongin soal kesehatan sekarang. Dan dalam rangka kesehatan itu, sebuah kisah berikut ini adalah tentang seorang dokter. Kalau seorang dokter itu menerima vonis mengidap penyakit, dia pasti tahu banget kondisi badannya. Karena dia dokter. Dan penyakitnya bukan sembarang penyakit. Penyakit kanker ganas yang termasuk penyakit tertinggi di Indonesia ini dalam hal pencabut nyawa, mengambil nyawa orang. Bagaimana dengan ceritanya dari Tini Setiawan itu akan kita sama-sama saksikan berikut ini. Tini Setiawan, seorang dokter umum dan juga wanita yang mandiri. Namun di saat ia membangun rumah tangganya, konflik dan pertengkaran datang silih berganti. Waktu start masuk pernikahan, karena saya tipe yang udah tomboy, semua serba biasa sih, selalu dibantuin dan tidak pernah mau mengurus rumah tangga. Saya sangat terkejut bahwa pernikahan itu ternyata kita tinggal serumah dengan orang yang harus saling dukung, harus saling melayani, harus berperan dengan perannya masing-masing. Nah, satu sisi jadi itu yang membuat saya stres begitu masuk pernikahan, apalagi 5 tahun pertama pernikahan, nggak ada hari tanpa berantem kali ya, ribut terus. Awal-awal kami pernikahan memang seperti itu. Jadi istri saya lebih menguasai lah gitu, artinya dengan segala sesuatunya, karena boleh dibilang bukan seorang ibu yang ibu rumah tangga yang 100%, yang masalah hal kecil jadi besar gitu. Suami saya nggak pernah bisa mutusin mau pergi kemana, dan biasanya kalau saya udah nggak nunggu, saya yang putuskan sendiri, dan saya mengambil keputusan sendiri seolah-olah nggak peduli yang lain setuju atau tidak setuju, harus ikut semuanya. Teman-teman juga pernah menasihati saya kalau saya curhat, kamu terlalu dominan, dan adik-adik saya khususnya bilang gini, kamu persis deh sama mami. Jadi rupanya ibu saya tuh ternyata juga dominan, dan kami dibesarkan di keluarga yang mami saya dominan, karena saya ingat banget saya jadi dokter juga karena mami saya. Konflik yang datang silih berganti dikarenakan sifat dominannya membuat Tini hampir-hampir saja memutuskan untuk bercerai. Ya, karena keributan terus-menerus di rumah tangga kami, sehingga saya ngerasa bahwa rumah tangga kami bukan suatu kebahagiaan. Akhirnya saya pikir setiap kali harus berantem, mulai dari perkara kecil sampai ke perkara-perkara ngambil keputusan. Akhirnya saya putuskan kalau sendiri mungkin saya lebih bebas. Kalau saya lebih banyak diam. Saya nggak akan pernah menimpali gitu loh pembicaraan mereka. Apa yang dikatakan saya anggap masuk sini, keluar kanan gitu. Karena kalau saya lawan dengan kekerasan lagi, akhirnya itu semakin besar. Sampai suatu ketika, teguran dan proses dari Tuhan pun datang untuk membentuk karakter Tini. Awal-awalnya saya mengalami ada sesuatu yang terasa beda di badan saya. Saya sempat kepikir, apa iya saya yang sehat begini kena kanker, tapi kanker di mana? Nah, tapi saya selalu buang pikiran jelek itu. Tetapi ternyata setiap kali saya jalanin dalam beribadah, dalam saat teduh saya berdoa, seperti pikiran itu muncul lagi, berkata kepada saya, Tini, kalau kamu punya kanker, kamu siap. Saya pikir itu datang dari mana pikiran itu? Nah, tetapi pikiran itu muncul berkali-kali, muncul berulang-ulang, sehingga menyebabkan lama-lama saya cukup khawatir. Saya mulai timbul rasa khawatir karena sering sekali pikiran itu datang dan bertanya berkali-kali, seperti bertanya pada diri saya sendiri. Akhirnya, penyakit kanker itu pun menjadi kenyataan, dan pukulan berat pun dirasakan oleh Tini. Waktu pertama kali saya yakin bahwa itu betul-betul adalah kanker, tadinya saya pikir itu hanya emosi saya atau roh yang mengintimidasi saya. Suatu pagi pada saat saya mau habis sikat gigi, saya ngerasa ada lendir di hidung saya. Itu begitu saya keluarkan lendir saya, ada segumpal darah loncat dari hidung saya, dan itu darahnya bukan tetesan darah entel tapi darah kental. Itu hari itu saya merasa sepertinya dunia ini runtuh gitu ya. Meskipun saya belum check up, belum berangkat check up, dan saya pagi itu saya bilang sama suami saya, Pak, saya ada darah, saya tunjukin darah saya karena bentuknya gumpalan seperti daging kecil gitu ya. Nah, terus akhirnya saya nggak nyangka kalau suami saya lebih terpukul daripada saya. Waktu hasil CT scan keluar dan ternyata positif, di situ ada kanker nasofaring, saya hampir nggak bisa berbicara apa-apa ya, karena
saya sebagai dokter tahu bahwa kanker nasofaring itu satu kanker yang sangat ganas, perjalanannya sangat cepat, dan secara ilmu kedokteran dia termasuk kanker pembunuh. Akhirnya, Tini pun harus menjalani proses kemoterapi dan juga radiasi yang sangat menyakitkan selama puluhan kali. Dan hal ini justru membuat kesehatannya semakin memburuk. Pengobatan yang harus saya jalani untuk kanker nasofaring adalah radiasi satu paket sebanyak 35 kali. Dan kemudian ditambah dengan kemo. Kemo itu lewat infus seminggu sekali setiap hari Rabu. Nah, tapi ternyata sepanjang perjalanan radiasi tetap yang ditembak si titik kankernya. Tetapi sinar radiasi itu merusak jaringan di sekeliling kanker. Sehingga muka saya pun menderita luka bakar. Akibat radiasi yang dijalani setiap hari, seluruh rongga mulut saya pun awalnya seperti sakit nelan, seperti orang sariawan, tetapi ternyata makin hari makin parah, dan kurang lebih mulai dari sinar yang ke-10, saya hampir sulit sekali makan. Menelan air putih saja pedihnya luar biasa. Minum susu pun juga susu menyentuh dinding mulut saya itu pedih sekali. Dan kalau saya paksakan menelan, tidak hanya di mulut saja yang luka, bagian dalam, tenggorokan pun bagian dalam juga luka. Sehingga pada saat makanan turun lewat tenggorokan saya merasa di dalam tenggorokan saya itu kayak disayat-sayat lewat pecahan beling. Saya nangis waktu itu karena dengan bobot yang sekian, dalam keadaan mereka nggak bisa makan, seperti minum air aja seperti dipotong silet, dan saya nggak tahu apa yang mesti saya kerjain gitu. Tapi saya percaya kalau ini semua pasti Tuhan kasih kekuatan. Tapi kenapa penyakit kanker itu selalu muncul? Sehingga saya terus terang, saya nggak mau mati bukan karena saya takut mati. Saya ingin melihat anak-anak saya besar. Saya mengasihi mereka, dan saya tahu mereka masih membutuhkan saya. Jadi tiap kali rasa takut muncul, Tuhan selalu hadir di dalam, seperti memeluk saya pada saat saya menyembah Dia. Namun rasa sakit yang dirasakannya membuat Tini sewaktu-waktu hampir saja menyerah dengan penyakit kankernya. Saya nggak sanggup hidup, dan saya katakan waktu itu saya tidak lagi takut mati untuk meninggalkan pisah dengan anak-anak. Rasa nyeri itu begitu dominan sehingga saya lebih baik pisah dengan anak-anak, nggak apa-apa, tapi daripada saya untuk nahan rasa sakit seperti itu. Istri saya bilang bahwa dia udah nggak tahan dan pengen tidur selamanya. Saya nggak mau ditinggal istri saya. Tapi apa yang terjadi membuat saya betul-betul melihat bagaimana suami saya dan anak-anak berjuang. Mereka selalu minta, "Mama jangan pergi." Suami saya mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan saya, bahwa kami sangat mengasihi mereka semua mengasihi saya, sehingga mereka mengatakan pasti bisa, pasti susu ini bisa habis dan pasti sembuh. Dan Tuhan Yesus selalu ingatkan saya tentang perjamuan kudus, bahwa segala bilur-bilurnya sudah mengangkat segala sakit penyakit. Itu yang membuat saya kembali kuat. Dan saya pernah, setiap detik saya tidak pernah bisa tidur karena rasa sakit. Tapi setiap kali saya membuka mata saya karena saya pengen tidur, saya tidak bisa di tengah malam, jam 2, jam 3. Saya selalu melihat suami saya berdoa dengan tersungkur di samping tempat tidur. Itu yang membuat saya melihat dia begitu meminta kepada Tuhan. Dia tidak ingin saya mati. Lewat dukungan doa dan juga perjuangannya untuk tetap bertahan hidup, Tini berpegang pada janji-janji Tuhan dari firman Tuhan yang dibacakan oleh suaminya. Hingga akhirnya, ia bisa melewati segala proses dan sembuh secara total dari penyakit kankernya. Waktu saya menjalani proses ini, setelah berlalu dan saya melihat bagaimana perjuangan suami saya untuk merawat saya dengan sabar, dan saya sadar bahwa Tuhan berikan suami yang terbaik untuk saya dengan sifat yang melengkapi keburukan saya. Kita saling berdua saling melengkapi. Saya baru sadar setelah saya sakit itu, dan
hari-hari itu saya lalui dengan saya rasakan kasih yang begitu besar. Dan yang lebih unik dan luar biasa, pada saat saya sembuh, dia tidak pernah ngeluh selama merawat saya. Dan pada saat itu saya ngerasa dalam hati saya, dalam pikiran saya nggak tahu kenapa mulainya dari mana, tapi saya merasa saya jatuh cinta kembali sama dia. Padahal dulu saya jutek banget melihat dia. Yang membuat saya itu bahagia, yang membuat